gas dan rem, dan go. Tarikannya. Sampai ada wheel spinnya, denger gak tadi? Dan sudah. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Beberapa waktu lalu kami membahas beberapa hal yang cukup sedang panas-panasnya, yaitu adalah ketika kenaikan harga bensin yang sedang marak ya. Dari mulai pabrikan lokal, brand lokal, terus juga ya brand luar negeri. Aduh, kenapa bisa semahal itu ya? Kenaikannya sangat luar biasa memang karena adanya kondisi di Eropa sana yang sedang ada konflik, membuat ya mengharuskan adanya penyesuaian dalam harga bensin. Beberapa waktu lalu kami memberikan solusi ketika harga bensin sedang naik-naiknya. Ada yang mobil hybrid, ada yang basically mobil listrik tapi dia memiliki generator, si Nissan Kicks, ada yang hybrid biasa, CHR. Jadi memang itu masih solusi paling tepat karena dengan efisiensi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mobil bensin biasa, internal combustion biasa, namun dia masih memberikan peace of mind yang tidak bisa diberikan di mobil-mobil listrik. Karena mobil listrik seperti kita tahu masih punya problem seperti range anxiety dan juga belum banyaknya infrastruktur yang mendukung untuk membeli mobil listrik di Indonesia seperti SPKLU yang belum banyak, dan juga kalaupun ada kadang masih rusak gitu ya, belum bisa kita gunakan. Ditambah lagi kalaupun kita ngecas di rumah, kita punya sendiri, akan memakan waktu lebih lama. Nggak usah makan di rumah, yang fast charging pun paling cepat 1 jam. Ngisi bensin berapa lama sih? Paling isi bensin itu paling mentok, paling lama kalau sampai full tank dengan tangki besar 10 menitan. Jadi itu udah paling lama menurut kami. Dengan hybrid menjadi sebuah solusi di mana harga bensin sedang naik-naiknya tapi tanpa harus memiliki ketakutan range anxiety dan SPKLU yang ribet dan pengecasan yang ribet pada mobil listrik. Tapi bagaimana jika akhirnya ada mobil listrik yang logical, masuk di akal, mulai masuk akal, mulai dari harganya juga mulai masuk akal, sudah bisa lebih terjangkau. Karena seperti kita tahu mobil listrik sekarang paling murah saja sudah angka dekat-dekat 700 juta dan sisanya di atas 700 juta semua. Walaupun secara ongkos nantinya akan lebih irit si mobil listrik karena tidak perlu servis dan juga tidak perlu mengisi bensin, tapi melihat angka psikologis angka 700 itu sudah memberikan tekanan mental sendiri terhadap orang yang mau membeli, sehingga ya 700 juta gitu ya, masih jauh sekali. Bagaimana jika ada sebuah mobil listrik yang sekarang harganya di pasar mobil bekas sudah ada yang jual dan harganya sangat dekat sekali dengan hybrid-hybrid yang sudah kami bahas sebelum-sebelumnya. Yes, Hyundai Ioniq. Walaupun harga barunya ya di 600 jutaan menuju 700 dan sudah ada Ioniq 5 yang lebih banyak lagi fiturnya, lebih worth it secara value for money, tapi harganya sudah 700 dan 800 ke atas. Mobil ini dengan harga bekasnya yang sudah di 500-an kecil, 529 jutaan kami lihat di pasar mobil bekas, kami bisa cari sendiri, membuat mobil ini harganya sangat dekat sekali dengan mobil-mobil hybrid yang sudah kami bahas kemarin-kemarin. Sehingga membuat mobil listrik ini, Hyundai Ioniq ini, bukan Ioniq 5, menjadi layak diperhitungkan. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Choice Hyundai Ioniq EV. Ya, kita berbicara sedikit soal Hyundai Ioniq. Hyundai Ioniq merupakan salah satu mobil listrik pertama yang dimasukkan oleh Hyundai di Indonesia berbarengan dengan Hyundai Kona EV. Cuma memang Hyundai Ioniq ini sudah memasuki fase-fase akhir dari mobilnya. Kalau Hyundai Kona waktu pertama kali masuk memang sudah dekat dengan facelift-nya. Jadi tidak lama Hyundai Kona EV mendapatkan facelift. Sedangkan si Ioniq ini ketika pertama kali meluncur sampai sekarang belum ada perubahan karena memang dia sudah cycle akhir, dan bahkan Ioniq sekarang akhirnya sudah menjadi brand mobil listrik dari Hyundai, sub-brand. Jadi kayak nanti semua nama mobil EV-nya Hyundai akan ada Ioniq-nya. Seperti kita tahu sekarang Hyundai Ioniq 5 menjadi mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia.
Nah itu Ioniq 5, nanti akan ada Ioniq 7, Ioniq 6 dan segala macamnya nanti akan menyusul. Jadi Hyundai Ioniq akan menjadi sebuah sub brand, dan ini adalah the original, the OG of Hyundai Ioniq gitu. Memang terlihat sekali kalau untuk Ioniq ini sepertinya pangsa pasarnya untuk ke pemerintahan, terus juga ya taksi online ada juga yang memakai mobil Hyundai Ioniq ini. Karena secara desain dia tidak masuk secara directly ke konsumen langsung, karena ada Hyundai Kona yang memiliki desain lebih menarik. Jadi wajar lebih menarik daya minat orang-orang ke Kona EV, dan harganya waktu itu memang tidak terpangkas terlalu jauh. Nah kalau mobil ini kenapa di pemerintahan dan fleet segala macam? Karena mobil ini memiliki space yang lebih lega dibandingkan Kona EV, legroom lebih lega, walaupun memang kalau dibanding Kona Hyundai Ioniq 5 kalah, karena Ioniq 5 sudah menggunakan platform terbaru. Nah mobil ini lebih lega, lebih lapang, dan bisa menghasilkan range yang lebih jauh dibandingkan dengan Hyundai Kona EV. Nah apa saja yang menarik dari mobil ini? Ya banyak memang faktor menarik dari mobil ini. Yaitu menarik adalah dia secara dimensi, dia memiliki dimensi panjang di 4.470 mm. Dan dia memiliki wheelbase di 2.700 mm. Itu artinya dia memang kelihatan banget, dia sedikit lebih lapang dibandingkan dengan Hyundai Kona EV. Jadi kalau kalian mencari mobil listrik yang reasonable, yang nggak harus sempit-sempitan, karena memang kan mobil listrik tuh dibandingkan dengan mobil biasa nggak bisa dibuat lapang banget, nggak bisa, karena ya dia butuh baterai di bawahnya yang akan mengkorbankan sedikit legroom dan juga space di dalamnya. Tapi dengan mobil ini, karena dia wheelbase-nya bagus dan juga panjangnya pas, dia bisa menghasilkan ruang kabin yang baik. Meskipun begitu, memang kalau secara desain, kenapa memang Hyundai Kona bisa lebih laris? Seperti kami tadi bilang, Hyundai Kona dia memiliki desain yang lebih menarik. Kalian bisa lihat di sini, meskipun dia lampunya semua sudah all LED ya, sampai bawah juga LED DRL-nya di sini, LED reflektor di sini, dengan grill seperti ini, desain depannya, dia memang sudah mulai ya termakan umur. Dan kalau secara desain, ya kalian bisa bilang dengan Kona yang pre-facelift aja, bagusnya Kona pre-facelift, baik yang di depan, samping, belakang. Jujur memang kalau secara desain lebih menarik sih Kona EV yang facelift. Tapi yang menarik lagi dari mobil ini adalah di dalam kap mesinnya ini. Ya walaupun nggak ada mesin ya, dia hanya ada sebuah motor listrik. Motor listrik itu disokong oleh sebuah baterai yang cukup besar dengan kapasitas 38,3 kWh, yang mana motor listriknya itu bisa menghasilkan tenaga 134 horsepower dan torsinya 295 Nm. 295 Nm itu torsi yang sangat besar sekali. Itu artinya dia setara dengan mobil-mobil bermesin 2500 cc. Jadi lumayan cukup oke lah. Berbeda dengan Ioniq 5, dia tenaganya masih dialirkan ke dua roda depan melalui motor listriknya itu dengan transmisi single speed reduction gear. Jadi memang dia emang nggak butuh gigi seperti normalnya transmisi biasa ya, butuh CVT atau 4AT, enggak. Klaim dari Hyundai, dia bisa mencapai sejauh 373 km sekali pengecasan full 100%. Nah, tapi kita akan coba apakah dia bisa mendapatkan figur yang sama. Meskipun desain depan dan desain sampingnya menurut kami ya kalah menarik dibandingkan dengan Hyundai Kona EV ya. Juga terlihat biasa aja, bukan yang stunning banget secara desain. Tapi menurut kami ada satu desain yang cukup menarik di mobil Ioniq ini, yaitu pada bagian belakangnya. Desain belakangnya itu dia kayak ala-ala sportback gitu, bagus, dengan bodinya yang memotong kacanya. Dia kayak spoilernya gitu, memotong kacanya, jadi memang kacanya terbelah juga untuk soal visibilitasnya. Memang sayang sekali, tapi dengan desain sportback begini tidak dilengkapi dengan wiper di belakang sini. Dan yang menarik ya, oleh kalian ingat dulu Hyundai Ioniq yang kami review waktu itu platnya masih full hitam, karena ketika kami review itu masih awal-awal sekali, ketika pertama kali meluncur. Nah sekarang pemerintah sudah memberikan izin untuk mobil full EV boleh masuk jalanan ganjil genap di seluruh Indonesia yang ada ganjil genapnya atau restricted area. Kalian nggak perlu tuh nyiapin dua mobil untuk membawa mobil listrik ini. Kalian nggak perlu nyiapin dua mobil ganjil atau genap, karena mau tanggal berapapun aman mobil ini, bebas, enak banget. Nah, yang menariknya lagi, dibandingkan dengan Kona EV, secara bagasi dia jauh lebih praktikal. Dia lebih besar secara ukuran bagasi, dan kalau kita lipat juga dia juga sudah rata lantai di baris keduanya. Jadi untuk practicality jauh lebih menarik mobil ini. Jadi seperti kami bilang, dengan dia sudah diberikan benefit bisa lewat ganjil genap,
dan practicality-nya juga sangat bagus, mobil ini jadi semakin siap untuk jadi satu-satunya mobil di rumah kalian. Dulu kami selalu bilang mobil EV belum siap untuk jadi satu-satunya mobil di rumah kalian, tapi sepertinya ini cukup menarik untuk jadi satu-satunya mobil di rumah. Lanjut pada bagian kabinnya, seperti kami bilang bahwa mobil ini sedikit lebih praktikal dibandingkan dengan Kona EV. Bisa dilihat dari legroom kami di belakang dengan tinggi kami 175 cm, posisi duduk kami sudah kami sesuaikan. Kami masih bisa mendapatkan legroom yang lebih baik dibandingkan dengan Hyundai Kona EV. Jadi lebih bagus dari secara legroom. Di depan sini pun kami mendapatkan ruang yang cukup baik. Untuk pengaturan juga dia sudah bisa elektrik, bagus ya. Dan ketika kita matikan dan kita buka pintu, nah dia ada easy access. Jadi easy exit dan easy access ketika kita matikan dan kita nyalakan lagi. Tuh, dia mengembalikan lagi. Jadi mempermudah kita untuk keluar dari mobil dan masuk dari mobil. Karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan electric seat yang cukup lengkap. Walaupun memang belum ada electric seat di bagian yang kiri. Yang kiri dia masih manual saja pengaturannya tuh. Masih tarik, tapi bagusnya sini sudah electric seat dan sudah ada 2 memory seat. Bagus banget, jadi udah cukup lengkap, bagus. Dan secara layout design, memang ya lagi-lagi kalau secara desain interiornya memang sudah mulai kemakan umur ya. Apalagi kalau dibandingin dengan Ioniq 5, sudah jauh lebih menarik. Tapi kalau secara desain layout seperti ini, dia layoutnya malah masih menurut kami lebih bagus dibanding layout Hyundai yang baru. Salah satunya misalnya kayak Hyundai Tucson atau Hyundai Creta ya, yang terlihat basic banget kayak gitu desainnya. Ini masih menggunakan layar yang floating seperti ini, bagus. Jadi desainnya jauh lebih menarik dan bahan-bahan materialnya juga yang digunakan masih cukup bagus. Speakernya juga sudah ada mid bass di tengah sini, jadi suaranya cukup enak untuk didengar. Apalagi head unitnya sudah lengkap, bisa Apple CarPlay maupun Android Auto, dan sudah ada penunjau dari EV-nya. Kita bisa lihat kapasitas baterai kita, efisiensinya, segala macamnya, DC charger. Yang bagusnya di sini depan speedometernya udah full layar, harus begini mobil EV ya. Dan dia bisa dirubah-rubah berdasarkan mode berkendara ya. Ada normal warnanya biru, sport warnanya merah, menarik banget. Eco warnanya hijau. Jadi bagus, dan indikator baterainya ada di kanan. Setirnya dia sudah bisa tilt maupun teleskopik dengan lengkap. Di sini ada cruise control dan juga di sini kirinya sudah ada pengaturan audio dan juga Bluetooth teleponi. Di belakangnya yang ada pedal shiftnya ini untuk mengatur regenerative brakingnya. Jadi kita ada 3 level regenerative braking, yang mana kalau di level 3 tuh rasanya sudah one pedal driving system yang seperti misalnya kami pernah jelaskan di Nissan Kicks. AC sudah auto climate control, bagus, dan dia juga sudah punya mode driver only. Jadi ketika driver only, dia hanya sisi AC yang di tengah ini, banyak bagian kanan yang nyala dan bagian paling kanan ini yang nyala. Jadi driver saja. Untuk kursinya di depan heated dan cooling seat. Jadi 3 level, bagus. Jadi menarik banget sih mobil ini. Dia lebih lapang, lebih lega secara legroom dibandingkan dengan Hyundai Kona. Dan dia juga memiliki claim range yang lebih tinggi dibandingkan Hyundai Kona. Oke deh, tanpa berlama kita jalan lagi aja yuk sama mobil ini. Apalagi sih yang membuat mobil ini lebih reasonable untuk dipilih, apalagi mengingat harga bekasnya sudah sangat terjangkau. Oke, kita kembali berkendara bersama Hyundai Ioniq ini. Jujur kami pernah mereview secara lengkap yang dibahas oleh Jason ya di sini. Kami bisa lihat dia juga membahas rasa berkendara segala macamnya. Memang Hyundai Ioniq ini kalau secara sportiness memang kurang ya. Dia setirnya mau di paling drive mode yang paling sporty sekalipun, setirnya menurut kami ya bukan yang paling sharp juga di kelasnya. Saya juga buka nih ya, tajam, handlingnya lumayan oke, agile karena memang mobil listrik. Dia cepat ya perpindahannya ya. Dia gasnya juga cepat. Ketika di mode sport tuh kita bisa kayak lincah sekali karena instant torque-nya tuh terus memberikan torsi kepada mobil ini. Jadi kayak dorong terus, dorong lagi. Tapi untuk urusan setir menurut kami memang feedback dari jalanan itu tidak terlalu terasa di berkendara, karena memang mobil listrik ini gak ada sekali rasa putaran mesin dan getaran mesin itu juga nggak ada. Jadi halus banget ketika kami gas gini di mode eco, gleser aja kayak gitu. Kalian mau rasakan kenikmatan mobil listrik sekarang sudah lebih jauh lebih terjangkau lagi karena harganya sudah lebih masuk akal kalau dekat-dekat dengan hybrid kan. Daripada hybrid, kalian beli hybrid baru gitu ya, mending sekalian aja ambil mobil listrik ini. Karena kalian secara ongkos masih tetap jauh lebih murah mobil ini, karena kalau hybrid rusak masih harus ke bengkel segala macam. Ini mobil ini dalam waktu beberapa tahun ke depan paling kalian servis tuh hanya filter AC saja, paling AC kalian, pengecekan pada AC.
Sisanya oli dan segala macem, nggak perlu pikir lagi, nggak ada oli di sini. Baterai pun digaransi hingga 8 tahun. Jadi gratis pengecekan baterai semua. Kalau baterai rusak pun juga masih free hingga 8 tahun ke depan. Sedangkan mobil ini baru dijual di 2020 akhir. Dan kalau kalian bisa mendapatkan yang tahun 2020, itu artinya mobil ini belum sampai berkurang 2 tahun. Masih ada sekitar 7 tahun lagi mobil ini bisa mendapatkan benefit yang sama dari baterainya. Kenyamanan suspensi dari mobil ini, dia nyaman. Dia tidak yang mantul-mantul keras seperti itu, karena memang mobilnya ini agak sedikit berat untuk size mobil seperti ini. Karena memang kita tahu mobil listrik itu pasti jauh lebih berat dibanding mobil biasa, karena dia membutuhkan baterai yang memang lithium ion yang cukup berat ditaruh di bawah bagian belakang mobil, yang mana memang memberikan titik berat yang luar biasa, lebih berat dibanding mobil umum internal combustion engine biasa. Jadi ya mobilnya berat, terasa sekali ketika misalnya kalau ada speed bumps gitu, mobil itu kayak lebih lebih cepat balik ke tanahnya lagi tuh, kayak kerasa gitu. Karena memang mobil ini berat. Dan suspensinya bukan yang keras juga, masih oke. Itu kenapa dibandingkan dengan Hyundai Kona juga dia memiliki suspensi yang jauh lebih baik, lebih empuk, lebih nyaman. Faktor kedua yang memang membuat mobil ini agak bikin backdown dari mobil listrik waktu itu kami bilang adalah range anxiety, seperti yang kami bilang. Range anxiety itu dimana kita selalu anxiety, ya bahasa deg-degan, tegang, kepikiran. Anxiety kan kayak gitu kan, kepikiran soal range-nya, range mobil ini. Mobil ini secara klaim dia mampu berjarak ketika full tank dengan kapasitas baterai 38,3 itu dia bisa berjalan sejauh 373 km. Nah, kami selama pengetesan seminggu lebih ini, kami bisa mendapatkan average rute luar kota, rute dalam kota di 8,8 km per kWh. Itu artinya ketika kami akumulasikan dengan kapasitas baterainya full di 38,3, sekali kami berjalan dengan average fuel kami yang kami dapatkan ini, itu artinya bisa berjalan sejauh 337 km. Ya nggak jauh dari klaim lah, masih oke, masih bisa lumayan jauh. Itu artinya kalau kita sekali fully charge 337 itu ya bisa lah kita misalnya dari Jakarta sampai ke Cirebon, masih bisa kita ngecas. Dan apalagi sekarang sudah ada aplikasi charge in dan juga beberapa di SPKLU. Kalian bisa lihat list-listnya ini. Kalian bisa planning trip kalian mau jalan jauh. Jadi kalian misalnya kalau misalnya kalian pengen dari Jakarta ke Surabaya ya, kalian bisa nih dari Jakarta menuju Surabaya lewat tol Trans Jawa gitu, misalnya pakai mobil listrik, kalian bisa planning trip kalian. Karena sekarang di rest area di tol sudah banyak PKLU tersedia. Mulai dari misalnya kalau misalnya dari Jakarta menuju Surabaya ya, kalian bisa tuh ke rest area kilometer 207 Palikanci ya, bisa ngecas dulu walaupun range-nya misalnya masih ya sekitar 130 tujuan lagi gitu. Misalnya kalau ada dari Jakarta, gak apa-apa isi dulu, fullin lagi bisa 337, atau kalian bisa lebih irit lagi dari kami, bisa 9 km ke kWh gitu misalnya, jalan lagi. Nah fullnya pasti kalian bisa sampai habis berikutnya di Semarang. Nah di Semarang kalian bisa charge lagi, cari di DC charging di Semarang, full charge, kalian bisa istirahat dulu, mobilnya di charge, kalian bisa istirahat, jalan lagi. Jadi dari Semarang sekitar 300 kiloan udah bisa langsung ke Surabaya. Jadi ya bisa kalian planning tuh trip-tripnya. Jadi sudah bisa mudik ya, walaupun kalian harus istirahat sebanyak 2 jam. Tapi itu hal yang wajar karena perjalanan ke sana kami pun pakai mobil internal combustion. Biasanya kami full jalan itu bisa memakan waktu ya 10 jam, karena sebenarnya perjalanan itu 8 jam tapi 2 jamnya istirahat tidur di satu rest area. Nah ini ibaratnya ibaratnya kalian istirahat di 2 rest area gitu aja. Jadi dengan Hyundai Ioniq ini kalian mau mudik pun bisa, mau nggak usah mudik, mau jalan-jalan pun juga bisa. Nah berapa lama tiap pengecasannya akan kami jelaskan. Tadi kami bilang bahwa mobil ini bisa di-charge di SPKLU. Nah, kalau mengecas itu berapa lama sih? Nah, mobil ini bisa ada beberapa several options untuk pengecasan. Mulai dari kalau kalian membeli mobil listrik ini pastinya sudah diberikan wall charger oleh Hyundai. Jadi kalian bisa mengecas, kalau wall charger itu standarnya adalah AC. Kalau dari standar AC, kalian itu bisa mengecas dari wall charger dari 0 sampai full itu di sekitar 6 jam. Ya, dari 0 sampai 80% sebenarnya cepat, dia 5 jam, tapi 80% sampai
full tanknya 100%-nya dia memang agak dibuat lambat untuk menjaga daya tahan dari baterainya. Lalu bagaimana jika kalian berpergian misalnya ke rumah saudara numpang ngecas? Nah, itu baru kalian kalau numpang ngecas itu kalian pakai wall charger seperti ini. Seperti kami di rumah kami, karena kami belum punya mobil listrik, jadi nggak ada wall charger, jadi colok langsung ke rumah. Nah, colok langsung ke rumah itu minimal daya di rumah harus kosong 2200 VA. Nah, sekali pengecasan itu memang butuh waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 17 jam untuk dari 0 sampai 100%. Jadi ya lumayan memakan waktu, tapi ya anggap aja misalnya kalian pulang jam 7 malam gitu ya, terus besok baru berangkatnya lagi jam 10 pagi. Nah, kalian bisa langsung colok aja, jam 7 pagi pun jam 12 jam juga udah lumayan ngisi. Baru nanti kalian bisa cari port charging station yang AC, bisa cari. Nah, yang di sini sekarang sama kami adalah yang DC. Nah, yang DC, ikutin kamera. Ini adalah charging port DC yang ada di Hyundai Motor Indonesia, di kantor Hyundai Motor Indonesia. Nah, DC ini dia paling cepat. Dia bisa antara 50 kW sampai 100 kW. Jadi bisa mempercepat pengecasan. Mobil ini dengan standar charger 100 kW atau 50 kW, dia bisa mengecas secepat 1 jam saja dari 0 sampai 100%. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi kita ini kalau udah dicolok begini tinggal lock aja mobil. Nah, dia sudah mengecas dari baterainya. Jadi kalian ketemu nih di SPKLU di Tol Trans Jawa atau bisa di jalan gitu ya. Ya kalian nunggu sejam lah dari kalau misalnya berburu sampai habis 0% ya. Kalau misalnya baru dari 30% sih ke 100%, ya paling bisa lebih cepat lagi sih. Tapi memang selain kekurangan dari range anxiety, mobil ini juga sebagai mobil juga ada beberapa kekurangan. Dibandingkan misalnya dengan yang hybrid yang pernah kami review, mobil listrik bertenaga masih ada bensinnya si Nissan Kicks, dia masih memiliki fitur safety yang cukup lengkap ya. Dia sudah punya adaptive cruise control, dia juga punya blind spot monitoring. Ya kalau dibandingkan dengan Nissan Kicks, mobil ini masih kurang. Mobil ini dia fitur keselamatan aktifnya hanya ada blind spot monitoring dan juga dari cross traffic alert. Sisanya hanya ada airbag yang 6 titik, terus juga ABS, EBD, traction control ya masih standar sih. Jadi ya belum lengkap dengan Hyundai Smart Sense. Nah ini nih alasan dari Hyundai Ioniq sangat dicintai sekali sama Pemda, terus juga bisa dipakai juga sama taksi-taksi online ya. Itu karena kalau dibandingkan dengan misalnya Kona EV yang berbarengan keluarnya dengan si Ioniq ini, dia punya legroom yang jauh lebih lega dari seperti kami bilang. Jadi ini di belakang sini tuh lapang, dan ketika kami di setir seperti ini, di belakang sini cukup nyaman. Tambah lagi memang kan kami bilang tadi, dia di belakang sini sudah ada ya soft touch dengan kulit, joknya sudah dibalut kulit juga, di tengah sini sudah ada armrest dengan 2 cup holder. Legroom kami juga pun enak gitu. Dan posisi duduknya tuh bukan yang dia sangat tegak sekali seperti di Kona, dan tambah lagi legroomnya lapang, jadi kita bisa benar-benar sangat nyandar dan enak gitu. Enak sih. Ini kami langsung tahu jadi alasan kenapa mobil ini disukai sama Pemda, Bapak Gubernur itu juga banyak yang pakai. Tinggal speed bumps ya. Tuh, teredam dengan sangat baik. Bukan yang empuk, bukannya sampai empuk banget ya, sampai kelas-kelasnya misalnya ya kalau di harga dia 600 jutaan, berarti kan kelasnya sedan yang mahal-mahal ya, misalnya kayak Camry 600-700 jutaan kan sedannya Camry, Accord, Mazda 6 gitu ya. Nggak, belum sampai seperti itu juga nyamannya, tapi sudah sangat bagus sekali. Itu semua karena memang tadi kami bilang set suspensinya tuh karena dia berat. Karena mobil ini, mobil EV itu punya kelemahan, dia cukup memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan mobil dengan size yang sama gitu. Kelihatan banget nih kalau speed bump sih tuh, kelihatan tuh kayak lebih cepat ngedorong ke bawahnya lagi, karena ya di bawah kami ini ada baterai semua ini untuk sebesar 38,3 itu untuk nanti dialirkan ke motor listrik yang ada di depan ya. Mobil listrik sangat terkenal dengan akselerasinya. Nah, tanpa terkecuali Hyundai Ioniq ini. Bagaimana dengan akselerasinya? Langsung aja kita tes. Kita pindah dulu ke mode drive mode yang sport. Ya, kita matikan traction control, gas dan rem, dan go. Tarikannya.
Sampai ada wheel spinnya, denger gak tadi? Dan sudah 100. Cepat sekali. Menurut pengetesan kami, 0 sampai 100 mampu dijelaskannya dalam waktu 8,9 detik. Ya, memang bukan mobil listrik tercepat ya. Tapi memang sudah di bawah 10 detik dan di angka psikologis 8 detik sudah sangat luar biasa bagus. Itulah keuntungan lagi dari memiliki mobil listrik. Dia akan selalu instan, torsinya selalu instan. Di kecepatan rendah sampai menengah tuh, ketika kita membutuhkan gas, torsi instan muncul lagi. Gas, torsi instan muncul lagi. Gas, torsi instan muncul lagi. Ya, luar biasa. Itulah yang membuat tarikannya itu benar-benar kami tidak membuat tarikan dari kepala kami ini beneran, karena memang nih kami memang dulu posisi seperti ini ketarik beneran karena memang torsi instan dari mobil listrik itu right where you need it. Karena memang begitu kita gas, begitu kita tarik, dia tidak menunggu putaran mesin, putaran pulley, nggak ada lagi. Dia benar-benar langsung, listriknya langsung menyambar, ibaratnya kayak listrik menyambar, langsung memberikan tenaga kepada dua roda di bagian depan. Nice. Ya, jadi bisa disimpulkan dengan harga bekasnya sekarang sudah di angka 500 jutaan, yang artinya sangat dekat sekali dengan mobil-mobil hybrid yang sudah kami rekomendasikan beberapa waktu yang lalu. Membuat mobil ini sudah mematahkan satu faktor yang kami bilang bahwa waktu itu mobil listrik masih harganya belum reasonable. Ya, harganya dengan harga bekasnya sudah reasonable seperti itu, daripada kalian ambil hybrid, mending sekalian EV saja karena biaya perawatan yang jauh lebih murah, biaya running cost-nya ya jauh lebih murah lagi. Bayangin aja, sekali isi full tank di 60 ribuan, kalian sudah bisa berjalan sejauh 300 km lebih. Kalau kami dapat di 337, klaimnya di 373. Jadi udah sangat luar biasa bagus sekali. Walaupun memang untuk range anxiety masih belum bisa terpatahkan dengan mobil ini, karena memang secara range dia masih hanya di 300-an kilometer saja ya, belum seperti Ioniq 5 yang sudah 481 km. Itu pun menurut kami masih bisa menciptakan range anxiety juga. Tapi at least infrastruktur yang sudah mulai mendukung dan banyaknya SPKLU misalnya di rest area ya, kita bisa jadi planning trip kalian gitu ya. Kita bisa ke Surabaya, hanya butuh 2 kali ngecas saja dan hanya menghabiskan waktu kalian selama 2 jam saja, seperti kalian istirahat biasa. Karena kalau misalnya perjalanan sejauh 800 km wajar kalian istirahat 2 jam tuh wajar. Jadi menurut kami mobil listrik ini, apalagi Hyundai Ioniq ini, sudah sangat reasonable untuk dipilih. Kalau kalian masih memang belum bisa menjangkau yang Ioniq 5 yang sudah range lebih jauh dengan teknologi lebih tinggi, tapi kalian ingin mendapatkan efisiensi yang lebih baik dan ingin tidak kesulitan mengisi bensin karena memang harga sekarang bensin sudah semakin tinggi, ya kalian bisa mulai mencoba dari Hyundai Ioniq ini. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website. Bagi kalian yang ingin membeli mobil Ioniq ini atau mobil-mobil lain yang baru dan bekas, kalian bisa mendapatkan melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan bisa mendapatkan promo yang sangat-sangat menarik. Oke CVT, sampai ketemu lagi di video berikutnya.